Memang Ustadz Umar luar biasa. Itu yang melatih karakter kita ini. Makan nasi basi, Pak. Walaupun beliau keras, tapi memang didikannya sangat luar biasa. Disegani. Betul. Dan membuat kita tuh berhasil gitu loh. Andai kata kita dulu tidak didik seperti itu, sekarang kita jadi apa coba? Yang ngajar Quran hadis itu Ustadz Nurdin. Ya, itu guru jadi kita waktu masih baru itu kan belajar Al-Quran hadisnya kan di kampus Putri, di kampus 1. Gitu. Iya. Jadi pada saat jam Ustadz Nurdin, itu kita disuruh lari, baru dikejar pakai motor dari belakang. Pernah juga makan pepaya dibakar. Saya pernah lihat itu kejadian. Mie dicampur dengan air sumur. Sebelumnya silakan di subscribe, aktifkan notifikasinya, like and share. Kita jadi baru selesai acara upgrading dan konsolidasi. Belum selesai sih. Cuman hari Ahad ini kita mau main futsal. Jadi tadi malam tuh cari sepatu sampai ke Aviari ya. Kita acara sampai jam berapa tadi malam? Acara sampai jam 11 pas. Jam 11 pas ya. Karena asiknya diskusi ngobrol-ngobrol. Akhirnya sampai jam 11. Abang tuh lah tiba-tiba japri kan bilang cari sepatu bola. Saya tunggu aja, ini belum selesai nih. Jangan sampai tutup ini. Ya karena kita termasuk larut juga dari malam ya. Pergi ke sana ke sini. Akhirnya kesimpulan cari-cari sepatu tak ada. Diri lah. Minum kelapa di SP. Cari sepatunya di Apiari kok nyasarnya ke SP. Tidak jelas. Jadi Bang, sebentar lagi ini hari santri kan? Iya. Tanggal 22 Oktober ya? Iya, 22 Oktober. Itu kita cerita-cerita singkat lah tentang pengalaman selama santri lah. Selama santri. Dari awalnya mungkin Abang dulu tugas untuk apa namanya? Kayak kita setiap bulan Ramadan itu apa namanya? Pengabdian. Safari Ramadan. Abang pertama kali tugas di kemana itu? Dapat tugas di mana? Saya pertama kali Safari Ramadan itu di Oebesa. Itu Soe. Oh, berarti Abang waktu itu kelas? Saya waktu itu SMP. Kelas sekitar 2 atau 3 SMP itu. Iya karena begini, kalau kita dulu di pondok itu kan untuk yang ikut kegiatan untuk Safari Ramadan itu harus kelas 2 MTS dulu. Iya. Kelas 2 MTS sampai 3 alia ya. Biasa gitu. Kelas 1 MTS dia tugas untuk di pondok ya. Dia di pondok aja enggak kemana-mana. Berarti kalau Abang waktu itu dia biasa berarti kayaknya saya juga sudah ikut itu. Berarti Abang kelas 3 lah. Iya, saya kelas 2. Yang waktu itu kita turun di Soe yang pernah jalan kaki itu. Iya, betul. Bulan puasa jalan kaki, turun gunung, naik gunung lagi. Itu betul-betul pengalaman yang gila itu. Luar biasa. Itu kita cuma bawa tas loh. Iya, tas. Bawa tas itu. Itu tapi perjalanannya tuh teman-teman nggak tahu kan daerah timur itu gimana. Itu kita diturunkan di mana itu ya? Yang semua tak ada yang puasa lagi kayaknya itu. Yang minum apa itu? Kampung apa tuh saya lupa versinya. Jadi setelah turun di kampung itu kita jalan kaki menyusuri apa namanya tebing gitu kan sampai ke bawah terus naik lagi di panjat gunung baru sampai di kampung tersebut. Namanya kampung Oebesa ya. Oebesa itu Oebesa ya. Oebesa. Berarti tempatnya Arifudin Mawi. Kampungnya Arifudin Mawi. Ya, Arifudin ya betul. Kawan seperjuangan. Oh, seangkatan ya? Seangkatan sama saya. Dia dulu di STIS ya? Iya, dia ke STIS, antum ke sini. Saya ke Batam. Oh, berarti di ini ya. Di Soe ya? Soe. Abang ingat nggak ya pernah kita itu ngantar beras 1 ton pakai mobilnya Pak Haji Latif? Ingat nggak? Ingat. Yang pelepasannya di depan Asrama Putri. Iya, betul. Depan masjid itu kita kelas berapa itu ya? Saya info persis. Itu pengalaman saya itu, saya saking nikmati perjalanan itu, saya berdiri dari berangkat dari Hidayatullah, dari pondok itu sampai ke saya berdiri terus. Tidak pernah duduk, masya Allah. Karena memang nggak ada tempat duduk. Beras semua. Kalau teman-teman tahu itu jaraknya itu sekitar 150 kiloan ya. Kalau nggak salah ya, nanti coba kita cek lagi. Kayaknya 150 kilo lebih itu. Itu berdiri.
Dan asik karena kita ramai. Wih, betul-betul ramai. Alhamdulillah. Itu yang mungkin abang tugas apa namanya, safari ke Ebesa itu mungkin ya? Atau iya, kayaknya itu sekaligus ke tempat safari Ramadan itu. Ke tempat safari Ramadan. Ya, saya itu ke Tulun. Saya ingat sekali itu Tulun yang gunungnya itu seperti kan gini lucunya bang. Jadi kami itu kan santri, namanya santri kan kita kan wah sok kuat lah kan istilahnya. Jadi kami pergi dibilang sama ininya, kita kan dibekali satu beras apa namanya, beras satu karung, kemudian mie satu dos, ada 2 dos lah. Jadi waktu itu dibilang sama ini petugas masjidnya, nggak usah deh, simpan aja barang-barangnya di Tuniun, nanti motor tuh turun baru ini jemput bawa ke atas gitu. Cuma saya bilang, seperti apa sih tanjakannya? Masya Allah. Ternyata tanjakannya abang tahu ya? Ke Tulun pernah? Tulun tak pernah. Itu sama ini Rosid segala Bang apa aja? Jaikada itu sama? Junaidi Jaikada. Ya. Itu ke sana itu batal langsung itu. Batal. Saya bilang pokoknya air liur ini sudah kering ini. Betul. Itu karena kita sampai di sana tuh siang. Iya. Betul. Itu kenangan yang paling berharga itu kita ditugaskan safari Ramadan gitu. Kedua di mana? Saya kedua safari Ramadan kedua tuh di Babau. Itu mewah itu ya. Ya itu karena memang kenal juga baik dengan Kapolres dulu itu namanya Ustadz Endang. Itu Endang. Jadi pernah itu jadi beliau itu menginformasikan kepada kita bahwa nanti itu sebelum kita balik ke pondok itu dikasih duit. Jadi pada saat malam terakhir itu kita di Oesau waktu itu. Oesau. Dekat kan, enggak terlalu jauh. Nah, jadi jumpa beliau di sana, jumpa Pak Kapolres, Pak Endang di sana di Oesau. Terus kata beliau, "Loh, kok di sini semua?" "Ya, Pak, kita malam terakhir di sini." Kata beliau, kalau besok subuh nggak ke sana, nggak ke Babau, nggak dapat duit. Jadi kita cari cara. Iya. Malam itu kita cari cara bagaimana supaya bisa sampai ke Babau gitu kan. Jadi kita jalan kaki. Jalan kaki dari jauh. Jalan kaki dari Aisyah sampai ke Babau. Bisa subuh pas ketemu beliau dapat duit, alhamdulillah. Karena tempat yang termaksud yang santri-santri itu pingin tuh dapat tugas di Babau ya. Itu artinya di daerah itu banyak polisi ya kan. Jadi untuk kebutuhan sehari-hari kita dibantu memang. Ya, pulang dikasih uang saku, kadang malam dikasih terus. Karena pernah juga waktu sahur, nah itu kita bangun terlambat, nah sebentar lagi imsak. Jadi ada tentara di situ, tinggal di situ kan. Dia masakin kita, jam masak sayur. Jadi diaduknya sayur kangkung, kemudian campur dengan wortel. Itu diaduk-aduk sebentar 1-2 menit langsung diangkat. Jadi masih mentah gitu kita makan. Masih mentah makan kita. Allah Akbar. Makan. Aduh, betul. Kata beliau ini kita kejar imsak. Jadi alhamdulillah pas selesai makan baru imsak. Baru selesai imsak ya. Abang ingat gak ya, kalau hal yang paling berkesan di safari Ramadan itu mungkin di Soe itu yang mungkin abang lihat nggak? Kalau saya sih melihat itu kalau kita itu jalan ya berpapasan dengan orang-orang kampung itu pasti mereka itu mungkin 1 meter 2 meter. Ya ada ya. Ya ada. Gitu saking hormatnya mereka sama orang itu. Artinya mereka kalau ketemu kita walaupun mereka bawa barang gitu, mereka yang pindah itu. Wah, betul-betul ngeri. Dan gimana kalau antum di sana kan pasti kita mau ceramah segala macam kan kendala sama bahasa. Ada pengalaman gimana? Nah itu yang pertama tadi yang antum tanyakan, sampaikan kan. Nah itu kan masyarakat di sana itu memang walaupun mereka awam tapi mereka senantiasa menjaga adat istiadat mereka. Jadi sini ketika mereka menerima kita ya dari pondok itu kan,
itu dibentangkan karpet, mereka rela duduk di tanah, kita pula yang duduk di karpet. Betul. Dan juga pada saat kita sampai di tempat itu langsung ke belakang potong ayam, masak langsung. Pada saat malam itu langsung makan malam dengan ayam, luar biasa. Dan juga seperti yang antum sampaikan tadi, ketika kita berpapasan itu langsung mereka menjauh, ya, menjauh kemudian menyapa kita gitu kan. Ya, artinya mereka walaupun masih awam terhadap agama tapi sangat taat, menjunjung tinggi nilai-nilai adat mereka. Betul. Kemudian yang kedua, ketika kita ceramah, karena memang masyarakat di sana kan kalau dibilang belum terlalu paham dengan bahasa Indonesia. Ya, betul. Sehingga kalau kita naik ceramah itu ada orang yang mampu menerjemahkan ceramah kita. Jadi pada saat kita ceramah, nah itu kalau kita ketawa, mereka ketawa juga, tapi tidak paham apa yang kita sampaikan. Nah, nanti setelah kita turun dari mimbar, kemudian ada Pak Ibam yang naik ke atas mimbar untuk menyampaikan dengan bahasa mereka, baru mereka ketawa sama-sama. Iya. Dia tertawa 2 kali. Iya, tertawanya 2 kali ya. Ya, kalau nggak salah tuh Bang, kita itu di Silo kayaknya pas malam itu. Nginap semuanya di Silo, ya kan? Waktu turunkan dari mobil, kita jalan kaki dulu, nginapnya semuanya di Silo di tempat Pak Latif itu. Kemudian besoknya baru kita berpencar. Yang ke Tuniun, yang ke Tulun, yang ke Ebesa. Ya, betul ya? Betul. Oh, betul. Itu kita malam tuh penyambutan kan sama Saiful Bahri yang dikalungkan itu. Kalau sarung adat ya, sarung adat. Betul. Itu sangat berkesan sekali ya. Itu masih SMP itu. Itu berkesan pengalaman kayak begitu kayaknya. Jarang ya. Nggak tahu lah sekarang ini masih ada kayak gitu. Kalau sekarang mungkin sampai Ramadan juga tetap, tapi mungkin di daerah-daerah terdekat seperti di Babau, kemudian di Oisau, di Tarus. Kemudian Tablolong, terus Boneana. Nah, terus yang sebelum masuk Tarus itu apa namanya? Sebelum masuk Tarus bukan. Yang arah ke pantai. Nah, itu. Saya lupa nama tempat itu. Iya. Dan kita kalau dari jalan raya itu lewat persawahan gitu. Itu tempatnya Kamat Senayan dulu itu? Iya. Apa namanya tempatnya itu? Saya lupa namanya itu. Iya. Tempatnya. Jadi ada beberapa daerah lah yang kita ini, yang di dekat-dekat dekat dengan pondok lah. Enggak dekat juga, cuma beda kecamatan lah ya. Itu kan ada daerah Kupang Timur lah segala macam kan. Memang salah satu suatu hal yang baik lah itu yang diterapkan ustaz-ustaz di pondok itu. Ada kan hal-hal kayak gitu. Iya. Jadi pengalaman lah kita bersentuhan sama masyarakat. Bersentuhan sama masyarakat. Jadi walaupun masih santri tapi sudah diajarkan bagaimana hidup di masyarakat. Iya. Kan. Kita sudah langsung terjun ke masyarakat dan tahu karakter masyarakat. Betul. Itu tiap malam ini ya, setiap malam Ramadan itu kan ini di bulan suci Ramadan. Iya. Jadi biasanya seminggu atau 10 hari di pondok dulu pembekalan. Setelah itu baru kita ditugaskan. Ya. Nah, itu tiap malam tuh kita ganti-ganti ceramah, ganti-ganti kutum. Seru lah ya pengalaman jadi santri. Luar biasa. Yang ketiga mungkin abang di mana lagi waktu itu dapat tugas di mana? Di Tarus pernah. Tarus pernah juga. Tarus Kak Bakri ya. Bakri itu. Iya. Itu juga lumayan ya. Sambutan masyarakat itu. Nah, jadi kita di siang Ramadan itu disuruh kerja di salah satu warung milik warga. Nah, jadi ketika supir-supir yang perjalanan jauh, mereka istirahat untuk makan siang, kita layani. Ambil nasi, kemudian gitu ya? Iya, ambil nasi, kemudian Mas Reza kalau nggak salah tuh. Mas Reza ya? Mas Reza. Jadi suruh ambil nasi, suruh ambil ayam, layani orang yang makan di situ kan. Nah, itu di siang hari puasa itu. Dan ketika di sore hari kita balik ke masjid untuk persiapan buka puasa. Dan kami pernah juga di situ penugasan yang untuk kelas 3 untuk hafalannya itu di Tarus. Iya. Ustadz siapa itu? Yang almarhum sekarang itu?
Rohadi ya? Rohadi. Rohadi ya. Oh, itu juga luar biasa beliau itu ya. Membantu lah pokoknya tiap pagi itu ngantar kue segala macam. Dan kebiasaan masyarakat di sana yang tadi yang Mas jual bakso tadi itu? Iya. Mas Reza ya. Mas Reza. Itu setiap hari digilir tuh satu-satu. Jadi hari ini kadang 2 orang pergi ke sana makan bakso, pulang besoknya lagi 2 orang lagi gitu. Masya Allah, betul-betul kita disambut luar biasa ini. Iya, alhamdulillah. Dan tiap tempat kayaknya pengalamannya beda-beda ya. Beda-beda. Ya. Iya. Masya Allah, betul-betul ini. Setelah itu dari Tarus, Bonana. Pernah ke Bonana? Bonana belum pernah. Kayaknya paling yang saya tempat yang tadi kita lupa, Manikin namanya. Manikin. Saya pernah di Manikin juga. Manikin pernah. Manikin, ya. Pernah itu daerah sawah itu. Daerah sawah ke dalam masuk sampai dalam. Karena dari Tarus ke Manikin itu tidak terlalu jauh ya. Terjauh. Kita bisa jalan-jalan. Cuman dari jalan raya ke masjidnya itu memang menyusuri persawahan dan itu jalannya cukup jauh. Jauh ya gitu. Jalan masuknya. Jalan masuknya. Pernah nggak abang mereka di sana untuk pengalaman habis beras gitu? Belum datang Ustadz ngantar. Ada tak gitu? Nggak ada. Alhamdulillah ya, kalau masyarakat di sana kan mereka langsung konek begitu. Jadi ketika kita walaupun belum habis beras tapi mereka memberikan terus. Belum habis beras sudah diantar lagi. Kan. Kadang-kadang kasih sayur gitu kan. Jadi masyarakatnya sangat baik dengan kehadiran santri. Betul, sangat itu peduli. Santri itu. Apalagi niat kita kan memakmurkan masjidnya kan. Justru mereka tambah senang. Itu. Itu kalau waktu itu ada anaknya pasti dikasih tuh. Ikut mengaji di sana. Ya, anak-anak TPA itu kan banyak itu. Iya, kita ngajar TPA biasanya sore ya. Sore ngajar TPA. Nah, itu luar biasa. Ada kenangan-kenangannya lah. Kayaknya tempat yang paling nggak disuka tuh anak-anak itu kayaknya Bonana deh. Karena jalan kaki ke pondok itu sampai. Masya Allah. Dari pondok jalan kaki aja ke sana. Dari sana mau balik ke pondok pun dekat jalan kaki, ya. Dan daerahnya betul-betul kering ya. Tidak tahu kalau sekarang katanya mau dibangun Islamic Center di sana. Iya. Daerah Mu'allaf ya. Daerah Mu'allaf di sana. Pembinaannya dulu. Itu sekarang yang menangani itu Ustadz siapa namanya itu? Adianto. Adianto ya. Iya. Yang dulu pernah dikirim sama almarhum Pak Zainuddin ya. Paji. Itu ke sekolah di Jawa kemudian balik mengabdikan dirinya di situ. Yang berarti beliau kalau Ustadz Adianto itu alumni Setia, bukan itu? Bukan. Oh, berarti bukan Adianto kayaknya, siapa namanya itu? Arif. Saya gak lupa, dia bukan alumni Hidayatullah. Iya, saya tahu orangnya ya, betul. Tapi sekarang beliau yang mengabdi di situ. Dari Nababan Center ya? Iya, kayaknya itu. Yang tempat ini Mu'allaf. Iya, betul. Itu masyarakatnya itu luar biasa juga karena kita lihat mereka itu yang betul-betul belum bisa ngaji, ya. Itu orang-orang tua semua. Alhamdulillah. Dan Bonana tuh menyimpan sejuta kenangan juga. Ada hal yang lucu juga terjadi di sana ya. Alhamdulillah. Aduh, Masya Allah. Kemudian di mana lagi? Nggak ada lagi tempat lagi? Nggak ada lagi. Tablolong belum pernah? Tablolong belum pernah. Belum pernah ya? Belum pernah. Saya Tablolong pernah, Bonana pernah, kemudian di Soe ya itu pernah, kemudian di mana lagi deh? Bau-bau pernah. Bau-bau pernah. Bau-bau pernah. Itu luar biasa juga. Kita dikasih ini jadi petugas untuk pengumpulan zakat. Biasanya gitu enggak? Oh iya. Ya kan? Ya. Untuk bulan puasa kan? Disuruh menerima zakat itu dari polisi-polisi itu. Iya, dari polisi. Alhamdulillah. Jadi abang dulu masuk ke pondok itu dari mana? Kan abang jauh nih jalur kan? Jadi tahu dari pondok kalau di Kupang ada Hidayatullah itu dari mana? Saya dulu karena dulu yang mengawali itu kan Ustadz Ramadan Duka ya. Ustadz Ramadan Duka kan dulu pernah di Hidayatullah Kupang, jadi guru di Hidayatullah Kupang. Kemudian ketika dia balik ke kampung, yang pertama yang dari kampung saya yang dimasukin ke pondok adalah Hasan Duka.
Hasan Duka, angkatan senior itu ya. Senior saya itu Hasan Duka, kemudian ada Akbar Timun, ada Tahir Aleng gitu kan. Dan kemudian beliau kembali lagi, beliau sampaikan, nawarkan ke saya lah, mau nggak masuk ke Hidayatullah Kupang gitu kan. Jadi saya, alhamdulillah saya mau. Saya memang keinginan kuat masuk di pondok gitu kan. Itu sudah tamat SD ya? Sudah tamat SD. Nah, jadi pada saat itu orang tua saya tidak mengizinkan. Tidak izinkan. Kata orang tua, sekolah dulu di SMP negeri, ya SMP negeri Awalah itu di kampung saya. Bapak kan guru juga? Enggak. Bapak saya tidak guru, bapak saya petani, mama saya petani. Jadi disuruh sekolah di SMP negeri dulu, nanti tamat SMP aliyahnya baru di pondok. Nah, gitu. Cuman saya nangis waktu itu, ingin masuk di pondok. Nah, jadilah diizinkan masuk di pondok. Saya masuk pondok pertama di Hidayatullah Kupang itu 2007. 2007 masuk pondok. Iya, karena saya 2008. Iya. 2007 masuk pondok. Ya berjalan waktu, walaupun ya tidak merasa betah bertahan di pondok, guncang istilahnya, karena memang jauh dari orang tua. Karena baru pertama kali itu merantau. Tapi nekat merantau. Iya, karena keinginan masuk di pondok memang ada. Maka saya mulailah ya. Ini mungkin tempat saya untuk menimba ilmu agama, ya mungkin menata hidup lebih baik lagi ke depan. Dari situ saya mulai belajar dari MTS kelas 1, naik kelas 2, kelas 3, masuk lanjut di Aliyah lagi, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Artinya orang tua sudah percaya lah. Sudah percaya. Tetap lanjut aja di pondok lah ya. Dan saya ingat-ingat itu, selama saya 6 tahun di pondok Hidayatullah Kupang, Batak Teh, itu saya tidak pernah minta duit jajan di orang tua saya. Iya. Betul, kita tidak pernah minta saya. Betul. Kalau mereka ngirim, alhamdulillah saya terima. Tapi saya tidak pernah minta. Iya. Karena memang alhamdulillah ya, ketika di pondok itu kreasi, Pak. Ya artinya ada kemampuan di bidang ngaji. Sehingga ketika ada acara-acara besar kayak nuzul Quran di Baitan Kolhua, kayak kalau ada Maulid Nabi itu di masjid-masjid di sekitar Kota Kupang itu saya diundang untuk ngaji. Nah, disitulah setelah ngaji dikasih duit. Nah, disitulah duit itu saya gunakan untuk beli buku, gunakan untuk beli sabun dan peralatan-peralatan sekolah dan peralatan kebutuhan sehari-hari lainnya. Jadi makanya saya tidak pernah minta di orang tua saya. Nah, kalau saya minta di abang saya yang di Batam itu baru sekali, itu pun untuk membayar ijazah waktu itu. Waktu itu, saya ingat saya itu. Berarti kita jadi santri itu yang membuat guncang itu karena kita nggak bergerak. Abang ingat nggak kalau kita di sana itu punya bedeng semuanya, tanam sayur. Jadi santri itu punya kreasi itu, dan semua pasti punya pohon pisang. Itu modal untuk sampingan lah, untuk namanya, kalau makan di dapur belum masih lapar ya, itu ini cari pohon pisang. Dan pohonnya dimakan. Dan pengalaman saya juga ketika setelah makan di dapur itu masih lapar, saya ke hutan cari uas. Saya gali uas mau makan. Bahasa Indonesianya itu bengkuang ya? Bengkuang. Nah, itu saya gali, saya makan. Iya, ramai-ramai. Itu kalau lagi nggak makan, ramai-ramai ke hutan itu. Dan juga saya pernah ingat juga, itu waktu itu sarapan pagi masih pakai bubur. Bubur. Jadi ketika sarapan pagi, bubur itu saya masukin ke dalam mangkuk, terus saya simpan di belakang pakaian saya dalam lemari. Simpan dalam lemari cuma di belakang pakaian saya. Nah, jadi ketika pada saat makan siang, saya makan bubur, nasi siang itu saya simpan. Jadi itu nasi saya simpan. Pagi tidak mau makan? Saya makan dikit aja. Nah, terus saya pagi itu buburnya saya simpan di dalam
lemari. Iya. Kemudian siang saya makan bubur, nasi siang saya simpan kembali di lemari. Malam pun demikian. Nah, itu saudara. Dan suatu ketika pas puasa santri itu kan diharuskan puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis. Senin Kamis. Saya ingat saya itu hari Senin waktu itu. Jadi hari Senin santri nanti pada puasa. Kalau puasa kan otomatis tak ada jatah makan siang gitu kan. Nah, jadi saya ingat-ingat itu saya waktu saya simpan nasi ya, nasi malam hari itu pada minggu malam. Jadi saya makan itu pada saat orang lagi puasa. Jadi saya ambil nasi, kemudian saya bungkus dalam baju sholat, saya bawa ke sumur, kemudian saya makan di belakang pohon pisang itu saya makan. Itu nasinya udah basi karena dari tadi malam, cuma saya makan aja. Makan. Nasi basi, ini pengalaman nasi basi teman-teman. Makan. Kenapa? Kita itu pernah itu satu beliau luar biasa ya. Itu karena santri tuh sering makan tuh malam tuh main-main. Ya ada yang sisa, kemudian tidak dihabiskan, kemudian pokoknya berhamburan segala macam di dapur. Pagi-paginya dikumpulin dalam ember itu. Kumpul ingat ya. Ingatlah tak ada santri yang lolos. Ada yang lagi mandi di sumur. Kamu ceritakan bagaimana? Iya. Itu beliau dari kamar itu ke dapur, lihat piringnya kotor semua, diambil piring itu langsung dibanting. Dibanting di luar. Itu betul, saya ingat betul itu digabungkan. Nasi kan kita tiap hari lauknya cuma mie. Nasi mie yang dari tadi malam yang tidak dihabiskan dicampur, kemudian suruh berbaris di depan asrama. Baris. Kemudian semua tangannya gini. sendok isi dalam tuh. Memang Ustaz luar biasa. Itu yang melatih karakter kita ini. Makan nasi basi, Pak. Walaupun beliau keras, tapi memang didikannya sangat luar biasa. Disegani. Betul. Dan membuat kita tuh berhasil gitu loh. Iya. Andai kata kita dulu tidak didik seperti itu, sekarang kita jadi apa coba? Betul. Ustadz Nurdin juga sama, ya kan, didikannya. Ustadz semua lah ya. Ustadz semua, ya. Betul. Tapi yang saya ingat dari Ustadz Nurdin itu ketika kita masbuk sholat itu dipukul. Tapi memang walaupun kesannya sholat takut Pak Nurdin, tapi ketika kita sudah beranjak dewasa, kita sudah mulai tahu ternyata sholat itu sangat penting bagi kita. Dan saya ingat dulu santri-santri itu kalau sudah mendengar motornya Pak Nurdin, itu sudah gigi satu. Sudah gigi satu dari rumah itu. Bayangkan itu yang herannya itu santri itu kalau lagi tidur di kelas ya. Itu kalau waktu sholat itu bisa lewat, heran itu bisa lewat ya. Tapi kalau dengar bunyi motor Ustadz, walaupun jauh, itu bisa bangun. Begitu bangun langsung duduk gitu. Dan saya pernah ingat juga waktu kelas 1 MTS itu masih baru, yang ngajar Quran hadis itu Ustadz Nurdin. Ustadz Nurdin, ya, itu guru. Jadi kita waktu masih baru itu kan belajar Al-Quran hadisnya kan di kampus Putri, di kampus 1. Gitu. Iya. Jadi pada saat jam Ustadz Nurdin, itu kita disuruh lari, baru dikejar pakai motor dari belakang. Itu kenapa terlambat? Bukan karena disuruh belajar di kampus 2. Gitu. Jadi kata beliau, pokoknya Al-Quran hadis itu belajar di kampus 2, tak boleh di kampus 1. Jadi disuruh kita lari, dikejar pakai motor dari belakang. Iya, Masya Allah, satu-satunya. Artinya kita mengenang semua itu. Alhamdulillah. Kita ada inilah. Semua itu kan kayak kejadian yang ada kita alami kan, dan bisa kita ambil manfaatnya. Nah, walaupun kerasnya pendidikan itu, tapi bagi saya sih benernya nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kalau nggak seperti itu, kita bisa tak akan berhasil gitu kan. Anak kupangnya ke batu nah. Soalnya kalau saya contohkan, kalau Ustadz Nurdin tidak tegas seperti itu, otomatis anak-anak itu menganggap sholat itu remeh. Jadi sering diabaikan, sering lalai begitu kan. Iya, betul. Tapi kalau sudah didikan dari beliau, insya Allah dia terbiasa sholat, insya Allah akan terbawa. Ya, dia menganggap sholat itu sangat penting bagi dirinya. Butuh.
Nah, gitu. Iya ya, itu pengalaman-pengalaman semua lah yang menarik ini. Ada lagi itu malam itu kita kehabisan beras. Ya, ada juga pengalaman itu bang. Lupa ingat nggak? Itu kita malamnya tak makan. Besok pagi-paginya mau pergi sekolah belum makan juga karena habis beras itu. Siangnya makannya itu jam 2, saya ingat sekali itu. Iya. Saya sempat tulis jam 2 itu beras dari Ustaz Koimudin Besasan. Ingat ya? Iya. Oh luar biasa itu. Luar biasa sejarah juga itu. Waktu santri kehabisan beras tuh di gudang kan. Dan itu seperti yang disampaikan tadi, kita memang ya kadang-kadang ada yang balik sekolah tuh wah langsung hutan cari uas. Kadang ada yang tak mau pergi sekolah. Dan kadang kita makan pucuk sawak. Pucuknya, Iya. Sabok itu dipotong kemudian pucuknya dimakan. Iya, bagian dalamnya. Iya, bagian dalamnya. Itu kan dimasak itu, atau dimakan mentah? Enggak, makan mentah. Itu. Ada agak manis ya. Memang multifungsi. Nah, jadi santri itu apa namanya? Pernah juga makan pepaya dibakar. Ya betul ingat. Asam. Pepaya kemudian mie, saya pernah lihat itu kejadian. Mie dicampur dengan air sumur. Pernah ya? Saya lihat itu. Saya tuh walaupun lapar gimana bang, saya tuh tak berani itu. Kadang mie dicampur sama ini. Saya bilang masya Allah ini teman-teman betul-betul ramah-ramah itu. Air sumur ini diisi mie goreng di air sumur mungkin gitu. Dikasih sumur itu. Dulu tak ada air galon. Jadi kita makan di dapur, pergi ambil timba minum air. Padahal di dalam sumur itu semua ada. Ada CD, ada sendal, ada. Karena itu teman-teman itu kan di sumur itu dipakai mencuci, dipakai mandi, pokoknya segala macam lah. Jadi kadang ada pakaian yang jatuh ke dalam, kemudian piring segala macam. Jadi waktu musim hujan itu dibersihkan. Itu tak ada di dalam itu. Pasti ada pakaian, kemudian celana, baju, piring, lengkap itu. Masya Allah. Ngeri betul ya. Alhamdulillah. Menurut abang sih ini. Apa sih mungkin yang paling berbekas lah di antara tadi semua itu, yang paling membekas sampai sekarang itu yang masih abang ingat dan itu sering menjadi motivasi bagi abang itulah, mungkin apa kira-kira? Saya dulu pernah dipukul sama Ustaz Umar. Ustaz Umar pernah dipukul. Nggak ada yang lolos kayaknya itu ke beliau. Itu waktu itu ketika beliau ke Kupang, nah itu kan saya tugas saya tuh ngepel asrama, nggak dalam sama teras, gitu kan. Jadi saya lupa waktu itu. Nah, jadi pada saat beliau balik dari Kupang masih kotor nih. Itu langsung saya dipukul pakai kayu itu. Ingat tuh. Masya Allah itu, wah sampai nangis gitu kan, nangis waktu itu. Dan juga membuat saya goncang juga pada saat itu. Masih SMP apa masih SMP kalau nggak salah tuh ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya dulu pernah juga hampir mau balik itu. Jadi setelah saya pulang kampung, ya balik dari kampung itu semacam pikiran terganggu karena masih ingat keluarga, kemudian teman-teman bermain di kampung, sehingga sampai di pondok itu pinginnya kembali. Jadi pada saat itu saya kabur dari pondok. Terus saya sampai di kota Kupang. Saya pernah jalan kaki dari apa namanya itu? Tabun? Bukan tabun. Yang pada saat kita turun dari mobil tabun Tedis ya. Yang mobil lampu pokoknya ada laut Tedisnya. Itu. Saya pernah jalan kaki dari situ sampai ke Namosain. Iya. Jalan kaki menyusuri jalan itu. Ya. Saya niat mau balik kampung ini. Saya nggak mau sekolah lagi. Beli tiket di sana di Namosain atau? Jadi saya menyusuri jalan itu sampai di Namosain ke rumahnya
paman Kasnawi. Nah, sekarang beliau sudah almarhum. Masih ada keluarga juga. Karena beliau orang dari Alor. Nah, sehingga saya sampai ke Namosain, sampai ke di rumah paman Kasnawi. Kalau tak salah 1 malam atau 2 malam. Jadi Abang Syukur tuh cari saya. Dia dapat informasi bahwa saya mau kabur dari pondok gitu kan. Keberadaan saya di rumah paman Kasnawi ini. Dia cari saya. Jadi cari sampai mana aman ini, kok nggak ada di pondok, ya di kos pun tak ada. Karena memang kalau liburan saya ke kosnya abangku. Jadi dia pas sampai di rumah paman Kasnawi, ada saya di situ. Langsung dia jemput saya, kemudian dia bawa ke kos. Saya bawa ke kos, baru dia mulai nasihatin saya tuh. Jadi dia duduk di depan saya, kemudian dia tanya, kenapa kamu balik? Tapi sambil nanya sambil pukul kepala saya. Sambil nanya satu pertanyaan, tak gitu. Pukul kepala saya. Jadi sampai saya nangis waktu itu. Kata beliau, dan saya ingat betul, kata beliau, kalau kamu balik ya, tak mau sekolah, balik kampung itu, paling kamu kerja apa? Potong kebun, setelah itu menikah. Kerja di kebun. Kerja ke kebun, kemudian nanti kamu menikah. Tidak ada yang kau dapatkan. Dan juga kalau kau tidak sekolah ini, kau pulang nanti jadi sampah masyarakat, gitu kan. Kalau kita sekolah kan ya alhamdulillah masih menghargai ya. Ya paling tidak kan dengan ilmu kita dihargai. Tapi kalau kita tidak sekolah, itu nanti disuruh ini nah, suruh itu nah. Jadi jauh perbedaannya. Dan beliau juga alhamdulillah, saya sangat berterima kasih kepada beliau karena memang nasihat-nasihatnya dia sehingga tumbuh semangat dalam diri saya untuk bertahan sampai sekarang. Dan sekarang sudah jadi bupati. Bupati Datola. Iya. Dan juga ketika saya berangkat kuliah di Batam sampai selesai, kemudian ngabdi di Lampung, kemudian ngabdi juga di Anambas sampai sekarang, itu beliau sangat bangga kepada saya. Beliau sangat bangga. Artinya beliau mau tuh ada yang kayak dia lah. Artinya harus sekolah ya. Masa depan kita ya di situ. Kalau tidak sekolah, jadi prinsip beliau tuh ya, kalau orang tua kita sudah tidak sekolah, jangan sampai kita juga tidak sekolah. Betul. Paling tidak kita harus sekolah juga gitu. Harapan orang tua tuh nggak tinggi-tinggi. Intinya ya sekolah dulu. Ya itu bukan untuk orang tua juga, artinya untuk kita juga. Ya betul ya. Dan juga pernah ada salah satu tetangga saya pernah juga alumni Kupang, sampaikan kepada orang tua saya bahwasanya aman di pondok itu makannya ala kadarnya, ya kan, kadang-kadang nggak makan juga. Tapi jawaban orang tua saya yang membuat saya sangat bangga dan terharu. Jawaban mama saya itu kan, tidak apa-apa walaupun makan ada kadarnya, ya kadang-kadang tak makan, tapi yang penting anak saya aman itu bisa rajin sholat dan bisa juga belajar ilmu agama. Jadi saya ingat betul nasihat orang tua saya, hingga disitulah tumbuh semangat untuk belajar sampai sekarang. Alhamdulillah. Jadi motivasi abang lah untuk anak-anak yang saat ini sedang santri, mungkin ada motivasinya untuk mereka. Ya, tetaplah semangat belajar, ya, jangan sampai kita putus di tengah jalan, tapi tetap belajar, menuntut ilmu, ya, karena masa depan kita itu ya bukan orang lain yang tentukan, kita yang tentukan, ya. Kalau kita tidak bersungguh-sungguh, maka kita tidak akan berhasil. Manjada wajada. Barang siapa yang tidak bersungguh-sungguh, barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan berhasil. Kemudian juga bahwasanya ya, orang-orang yang berilmu itu dalam Al-Quran senantiasa diangkat derajatnya oleh Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Jadi orang-orang berilmu itu memang sangat luar biasa dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bahwasanya ya tetap semangat belajar, ya,
apalagi buat teman-teman santri, anak-anak santri yang masih menuntut ilmu di Hidayatul Kubang, ya pesan saya seperti itu. Dan juga tetap menjaga sholat 5 waktu, poin penting. Sholat itu bukan kita takut pada pengasuh, ya, tapi memang dia harus tumbuh dalam diri kita, kesadaran sendiri. Oke, terima kasih luar biasa. Kita bincang-bincang santai udah terasa udah mau 40 menit. Iya. Ya. Alhamdulillah. Karena kita masih ada kegiatan setelah ini. Semoga bermanfaat. Ya. Iya, sebenarnya masih panjang ini. Masih panjang ini karena saya semenjak kuliah di Batam, kemudian tugas pertama di Bandar Lampung, tugas kedua di Anambas sampai sekarang itu masih banyak lagi. Banyak. Ini part 1, Bang. Part 1. Kita nggak bertemu hari ini. Siap. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Ada part 2-nya. Siap ya. Siap. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih Bang Aman. Iya, sama-sama. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan ya. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo teman-teman, sebelumnya silakan di subscribe, aktifkan notifikasinya.